Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Isam Samad dengan NIM 15230058 dan ini ada Muhammad Tandir Jadi dengan NIM 15230479. di sini kami akan melakukan tugas proyek akhir yaitu dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini kami akan melakukan manajemen bandwidth dan juga blocking site. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja ya. Yang pertama dari VirtualBox-nya. Di VirtualBox-nya ini kita harus memastikan ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama sudah terinstall Windows dan juga sudah terinstall Mikrotik. Windows yang kami gunakan adalah Windows 7, lalu Mikrotik yang kami gunakan adalah Mikrotik versi 6.33. Di dalam dan hal yang pentingnya lain adalah di dalam Windows-nya untuk network-nya harus menggunakan internal network di adapter satunya. Untuk kedua dan ketiga tidak perlu diisi. Ini aja sudah cukup. Lalu allow all juga tipenya adalah Intel Pro. Oke, lalu selanjutnya adalah di Mikrotik juga sama. Secara settingan network ya, yang adapter satu adalah base adapter, lalu ini adalah Intel Pro, lalu permissionnya harus semua. Sedangkan yang keduanya adalah internal network. Kenapa ya dua ini berbeda? Karena fungsinya berbeda. Untuk di Mikrotik ini adapter satu yaitu bridge adapter digunakan supaya Mikrotik ini bisa terkonek terhadap internet. Lalu di adapter 2 ini adalah supaya Mikrotik ini bisa connect terhadap komputer. Begitu. Oke, langsung saja ya kita running dua-duanya. Kita login dulu ya. Ini belum diubah. Masih pakai yang default. Oke, Mikrotiknya sudah menyala. Lalu Windows-nya juga sudah menyala. Nah, di Windows-nya ini harus sudah ada browser karena digunakan untuk mengetes nanti ya. Ini saya menggunakan browser Opera, sudah saya install sebelumnya karena kalau tidak diinstal dari tadi ini video bakal sangat panjang. Saya di sini menggunakan Opera ya. Setelah instalasi selesai, selanjutnya adalah setup Mikrotik di Winbox. Oke. Lalu sistem identity. Apa namanya? Nama kita ya. Project akhir aja lah. Project akhir. Samren. Oke. Play. Oke. Oke. Lalu sistem user ya. Mana ini? Nah, ini tambah. Ketentuannya adalah mana ketentuannya itu? Nah ini. Berarti adalah Hisham underscore 1523 0058. Lalu passwordnya itu grupnya Puang. Oh, grupnya Puang. Passwordnya adalah Randy menggunakan menggunakan ya? I saja. Iya aja. NIM-nya 1523 04 79. Oke. Di sini Randy. Randy 1523 0479 apply. Oke. Itu adminnya itu. Ya, adminnya di remove saja ya. Itu di atas. Nah, sekarang kita coba keluar dulu. Sistem. Shutdown. Karena di sini sudah disettingnya tadi ya, jadi nah, oke. Enter. Oke, udah masuk ya. Karena kalau password kan nggak dilihat kalau Mikrotik mah. Jadi dari sini aja Winbox-nya ya, kita masuk ke Winbox sekarang. Nah, sudah ada. Nah, ini ya, ini kalau ini ganti Hisham Discord 1523 0058. Ini menjadi Randy
sama dengan itu 1523 0479 Perhatikan. connect. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita setup Mikotiknya dulu ya supaya bisa connect ke komputer. Yang pertama adalah dari DHCP kliennya ya. Oh, udah. Udah pun. Ya, ini karena default ya. Biasanya sudah. Lalu DHCP server. Tapi sebelum DHCP server kita harus IP address itu yang Ether 2 1523 IP address. berapa? Yang berapa? 192 192 168 31 aja lah ya. 30/1/24. Lalu untuk networknya Gak usah itu nggak mah. usah ya. Ethernya Itu Ether 2 play. Oke. Oh ya, kita namain dulu ya. Kita namain dulu. Ethernet 1 Untuk membedakan. supaya memudahkan ya. Ethernet 1 itu untuk internet. Lalu Ethernet 2 itu untuk komputer. Oke. Jadi sudah dibedakan ya. Nah, sudah beda. Lalu sekarang ke DHCP servernya supaya bisa connect menggunakan DHCP dari komputernya, tidak perlu menyeting secara manual. Kita komputer ya. Udah, sekarang firewall karena supaya kita bisa connect ke internet. IP, dari IP. Oh, dari IP ya, salah. IP. Itu di atas. Mana sih? Nah, Nah itu. NAT tambah Ethernet outnya yang berapa ini teh? 1 ya? Atas 1 itu. Outnya 1. Apalagi? Action. Mas Query. Apalagi udah? Udah. Apply. Oke. Sekarang kita cek ke komputernya. Kita tes Google. Nah, oke. Masuk ke internet ya. Oke. Okla juga kita ke Okla. Oh, aku kesemutan. Mulai. Ini masih menggunakan bandwidth bawaan ya dari Mikrotik. Sehingga kemungkinan kecepatannya akan cukup tinggi. Setelah ini saya akan memberikan kepada saudara Randy untuk menjelaskan bagaimana manajemen bandwidth supaya bisa dilimit baik itu mau 5 megabyte ataupun 1 megabyte dan juga proses block site. Ini adalah yang bawaannya ya, belum disetting. Kecepatan untuk unduhan adalah hampir 20 megabyte dan untuk unggahan berkisar di bawah 3 megabyte. Oh, 4 megabyte. Oke. Saya akan memberikan kepada saudara Randy. Randy, silahkan untuk manajemen bandwidth. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasikan bagaimana untuk manajemen bandwidth. Pertama-tama kita masuk ke QA dulu. Oke, di sini kita add. Di sini kita kasih nama menjadi COM1. Untuk targetnya titik bawah. Komputer. Oke, di sini kita max limit menjadi 5 saja. Oke, 5. Oke. 5 lalu kita apply. Oke. Tes dulu. Kita tes masuk ke Windows. Nah, sini. Itu Okla dari sebelah kiri. Udah. Mulai. Di sini kita mulai. Oke, di sini jadi 5 kurang dari 5 megabyte dengan unggahan menjadi kurang dari 5 megabyte juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke Winbox lagi. Kita mau bikin blog. Oh, blog. Kita coba dulu apa yang mau di blog. One Chucks.
Titik. enggak, jangan. Detik aja, detik aja. Oh, oke. Detik. Di sini kita akan memblok site detik Detik.com. detik. Nah, itu detik. Di sini masih terbuka untuk blognya. Situsnya masih terbuka di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memblokir situs ini. Kita masuk ke Winbox. Pertama-tama kita ke IP pathwall. Di sini kita masuk ke filter, kita add, lalu kita ke action, masukkan di sini menjadi reject. Untuk reject width-nya kita ubah menjadi ICMP admin prohibited. Lalu ke general, untuk chain-nya kita forward. Ini source address-nya kita masukkan. Lihat dulu di Windows berapa. Di sini untuk IP address-nya itu 192.168.30.254. Oke. Kita masukkan ke Winbox-nya. Di sini untuk source address-nya jadi 192.168.30.254. Oh, ininya ganti jadi 2. Yang di 2 kita apply, lalu oke. Advance-nya belum. Oh ya, Pak, maaf. Kita akan blokir situs menjadi tik.com. Oke, kita akan buka di Windows 7. Selanjutnya kita akan buka di tik.com. Ini sudah terblokir ini. Nah, ini yang sebelumnya ya. Tadi sebelumnya bisa dibuka. Namun sekarang tidak akan bisa dibuka. Soalnya kita sudah blokir dari Winbox-nya. Nah, di setting ini tulisannya adalah checking the connection, checking the proxy in firewall. Karena kita tadi sudah blok dari firewall ya. Apalagi udah ya. Udah. Mungkin cukup sekian ya. Coba buka aja ya. Untuk penutupan. Cukup sekian untuk presentasi mengenai manajemen bandwidth dan juga blocking site dari kami. Fungsinya apa sih ini? Yang pertama untuk manajemen bandwidth adalah untuk mengatur bandwidth dari beberapa banyak komputer di dalam suatu kelompok komputer ya. Jadi misalnya ada 5 komputer, sedangkan supaya bisa semua stabil kita samaratakan semuanya 5 MB. Dan juga untuk blocking site itu digunakan untuk mungkin ada suatu tempat ya di sekolah atau mungkin di warnet yang tidak memperbolehkan penggunanya untuk mengakses suatu website, bisa dari Mikrotik ini untuk dibloknya gitu. Oke, cukup sekian mungkin dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.